Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita. Putih-putih bunga melati, merah-merah bunga delima. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat semua. Saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Andreas Sutio SX. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Sutio, apa kabar Romo? Salam jumpa. Kabar saya baik dan salam kenal untuk pencinta Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih Romo atas kesediaannya untuk hadir. Terima kasih, Mbak. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Sutio. Mari kita mulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur Tuhan, Engkau menemani kami untuk menghidupi masa pertobatan kami. Bantulah kami masing-masing umat beriman yang ingin meneladan Putra-Mu sendiri, Sang Sumber Keselamatan. Saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar kami bertumbuh dalam cinta kasih dan kami boleh mewujudkan doa kami yang berguna dan berbuah untuk sesama kami dan gereja-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Hosea. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, "Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan." Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini. Aku berkata kepadamu." Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam sesi yang pertama. Romo Sutio, dalam sesi pertama ini Romo, hari ini kita juga memperingati peringatan fakultatif Santo Cyrillus, Uskup dan Pujangga Gereja. Betul, Mbak Nah Utami. ini Romo bisa menceritakan kepada kami siapa Santo Cyrillus ini Romo? Baik, pendengar Oase Rohani Katolik yang tercinta, hari ini memang gereja memperingati Santo Cyrillus. Dari buku-buku Santo Santa, di sana dituliskan bahwa Cyrillus itu lahir tahun 315 dan meninggalnya 386 dalam usia 70 tahun. Dia ditabiskan menjadi imam oleh seorang santo juga, Santo Maximus, Uskup Yerusalem pada waktu itu, Mbak Utami. Yang menarik membaca riwayat Santo Uskup Cyrillus ini adalah di awal perjalanan hidup menggereja, ternyata dia sudah menulis tentang katekismus gereja.
Ini kan luar biasa ya. Tulisannya tentang Credo para Rasul dan juga sakramen-sakramen. Saya membayangkan pribadi ini adalah pribadi yang memiliki bukan tidak hanya sekedar kedalaman iman, tapi pengetahuannya pasti luar biasa. Ya, karena ini Santo Cyrillus ini ternyata yang menulis tentang Credo para Rasul nih ya. Betul. Romo ya. Dan nampaknya itu menjadi dasar dan akhirnya sampai perjalanan menggereja sampai sekarang kan kita salah satu doa pokoknya kan syahadat iman gitu. Dan saya kira ini kan juga warisan yang sangat berharga dari Santo Cyrillus Mbak Utami ya. Lebih dari itu dari tulisannya itu ada sebuah kalimat yang bagi saya hebat ya. Dikatakan demikian. Pengetahuan terbesar mengenai Allah ialah mengakui cinta kasih-Nya dengan iman dan pengetahuan. Pribadi yang hidupnya di awal menggereja tetapi sudah meletakkan dasar ya. Bahwa meyakini tanda petik sebuah agama itu ada iman tetapi juga berjalan dengan pengetahuan. Ini kan ya ada betul. Bahkan kan ada slogan iman harus dipertanggungjawabkan secara akal budi. Itu kan slogan yang terkenal. Lalu dalam perjalanan sejarahnya ternyata setelah uskup yang menabiskan beliau itu meninggal, dia diangkat menjadi seorang uskup tahun 350 menggantikan uskup Maximus. Dalam masa pelayanan Santo Cyrillus ini, masa perjalanan awal gereja kita, ternyata Santo Cyrillus juga berhadapan dengan salah satu bid'ah zaman itu. Itu ada namanya bid'ah pendirinya Arius. Lalu kita menyebutnya sekarang adalah aliran Arianisme. Itu yang ajarannya memang mengerikan pada waktu itu. Seperti apa tuh Romo? Ajarannya kurang lebih sebegini yang dikatakannya. Inti ajaran Arianisme adalah Yesus Kristus adalah ciptaan. Tidak sehakikat dengan Allah dan tidak serupa. Memiliki awal dalam waktu, dapat berubah, dapat salah. Dalam Yesus menurut Arius, kita tidak berjumpa dengan Allah sendiri. Juga keselamatan tidak datang dari Yesus Kristus. Ini kekuatan Arianisme zaman itu yang menggambarkan pribadi Kristus seperti itu. Dia sebagai uskup, ada bid'ah yang mengatakan gambaran Yesus semacam itu. Sangat luar biasa ini ya. Ini kan tantangannya ngeri. Lalu akhirnya kan lahirlah Konsili Nikea itu 525 untuk menangkis bahasanya ya, membentengi, meluruskan bahwa iman kita, iman umat Kristiani adalah Kristus, gambaran kehadiran Allah yang sejati. Maka dalam teks dari Konsili Nikea itu kan dikatakan satu kalimat yang sangat meneguhkan iman kita. Yesus adalah lahir dari Bapa, lahir tunggal, yaitu sehakikat dengan Bapa. Ini kan kalau kita mendoakan, aku percaya kan rumusan ini masih ada toh Mbak ya? Iya, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Iya. Saya kira kalau hari ini kita memperingati Santo Cyrillus, kita bersyukur ya. Seorang uskup pujangga gereja di awal perjalanan menggereja sudah meletakkan dasar iman yang sampai saat ini kita hayati dengan penuh kegembiraan. Ya, ini kan luar biasa ya. Sangat luar biasa ya Romo ya, di awal-awal tahun 300-an ada seorang seperti Santo Cyrillus ini Romo. Itu poin pertama Mbak ya. Jadi kalau kita
Beranilah kita bersyukur, kita sebagai umat Katolik kita memiliki santo-santa, tokoh-tokoh iman, para martir. Merekalah yang punya jasa besar meletakkan iman, dan kita merawat. Bahasanya kita adalah sekarang itu terus memupuk dan memupuk apa yang sudah dihidupi oleh tokoh-tokoh hebat lah, orang-orang suci. Iya, Romo. Belajar dari Santo Cyrillus, saya kira ini hikmatnya untuk kita. Ya, Kita syukuri warisan iman yang diberikan Santo Cyrillus. Ya, terima kasih Romo. Ternyata dari balik hari Santo Cyrillus itu ada kisah yang begitu sangat-sangat luar biasa mengenai beliau, Romo. Dan kita belajar dari sana bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa. Ya. Ya. Romo, ini dari bacaan pertama nih apa yang ingin disampaikan? Bacaan pertama, sejauh saya membaca beberapa buku kecil, ternyata bacaan hari ini adalah dari inti seruan Nabi Yesaya, yaitu Hosea 6 ayat 1-6 itu ternyata menjadi gagasan pokok dari beberapa bab yang ada di dalam kitab Hosea itu, Mbak, ya. Tapi sebelum di situ, Hosea kan hidup dalam masa Raja Yerobeam. Itu kerajaan utara, Raja Israel. Pada masa itu kurang lebih 600 sebelum Masehi itu, ya. Situasi kerajaan itu memang kerajaan yang sudah makmur, ya, makmur, maju, umat Allah sejahtera. Namun dalam situasi semacam itu, umat Allah yang dituntun dalam perjalanan menuju tanah terjanji itu, pada saat masanya Hosea ini, ternyata umat Allah itu lupa. Ya, biasa toh. Kalau orang sudah menemukan segala sesuatu, kadang-kadang lupa dari mana awal, ya. Dan ini juga dialami dan Hosea berjumpa dengan umat yang seperti ini. Lupa akan Allah yang menuntun mereka sampai tanah terjanji. Dan itu mau diingatkan kembali, ya, diingatkan kembali oleh Hosea. Semuanya itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Dan menarik lagi, umat yang dihadapi Hosea ini dalam situasi semacam itu yang tidak setia karena sudah mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Begitu juga kondisi hidupnya itu, dia memiliki istri yang tidak setia. Ya. Jadi ini double-double nih, Romo. Double sekali, istrinya tidak setia, umatnya yang sudah berkelimpahan pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Maka ini tantangan yang dihadapi Hosea untuk mengembalikan kesadaran diri, ya. Kesadaran diri. Maka Hosea ini adalah seorang nabi yang bagaimana dia menggambarkan perjanjian antara Tuhan dengan umat itu sebagai perkawinan. Kalau saya boleh merenungkan itu, Hosea ini kan dikhianati oleh istrinya, ya. Ya. Bahasanya kan itu, ya. Tapi dia adalah pribadi yang mengalami cinta yang total, diutus menjadi seorang nabi untuk berani setia, ya. Maka perkawinannya, ya, meskipun dia tinggal dikhianati, ya, tapi dia mau menempatkan bahwa janji setia Allah itu seperti janji seorang suami yang membangun keluarga di tengah itu, ya. Seperti sakramen. Kalau kita bicara sakramen kan, ya, Tuhan hadir dalam setiap tanda dan rumusan itu sendiri. Maka kan dalam ayat 6, bab 6 ayat 6 itu kan dikatakan, ini kuncinya, ya, kuncinya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran.
Yosea mengajak umatnya yang didampingi itu, mari kebaikan Tuhan, kemurahan hati Allah itu jangan dilupakan. Ya, kuncinya kan itu ya. Allah yang telah menuntun, Allah yang telah membimbing, dan pada saat ini mereka sudah mendapatkan berkat yang melimpah. Jangan lupa, itu semua dari Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan tanda petik ya, jangan sombong itu ya bahasa sederhananya. Bahwa semuanya itu adalah kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada umat. Dan ini memang Hosea menyuarakan, mendampingi, mengajak, yuk kembali. Ini Romo, pribadi Hosea ini sangat menarik ya Romo ya. Betul Ya, dan Mbak Utami. kalau Hosea itu ada di zaman sekarang ini sepertinya adalah suami idaman nih Romo. Karena dia setia walaupun istrinya tidak setia Romo. Dan itulah ya menjadi kerinduan setiap keluarga Kristiani ya. Seperti Hosea, tanda petik umatnya kok lari dari Tuhan karena mendapatkan ini dan itu. Tapi Hosea tetap berpegang teguh. Semuanya ini adalah cinta Tuhan yang luar biasa. Ya. Maka kalau misalnya sekarang keluarga Kristiani berjumpa dengan setiap tantangan-tantangan yang ada ya, bahasanya adalah mari kembali dengan janji perkawinan. Dalam suka dan duka ya toh. Dalam untung dan malang ya. Itu kuncinya di situ. Itu kurang lebih bacaan pertama kalau saya merenungkan adalah Hosea mengajak kembali kepada umatnya. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan, semuanya adalah kemurahan. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa berkat yang telah diterima oleh umatnya itu adalah semuanya adalah pemberian dari Sang Ilahi itu sendiri. Dan cinta kasih Allah itu kan tak terbatas, tak pernah hilang ya. Meskipun umat Hosea ini badung-badung dikit itu ya. Tapi Allah tetap akan mencintai total, utuh, dan tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Inilah yang menjadi syukur kita sebagai umat Allah yang memiliki gambaran Allah yang disuarakan oleh Nabi Hosea. Mungkin pesan bagi kita sangat jelas ya. Jangan mudah lupa diri. Jangan mudah lupa diri bahwa kita, perjalanan hidup kita, keluarga kita, gereja kita yang tanda petik ada saat tertentu mendapatkan lebih. Semuanya itu adalah berkat Tuhan, tetapi juga karena kerja keras kita, keluarga kita, dan sebagainya. Tapi kata kuncinya adalah mudah-mudahan kita sebagai umat Kristiani dalam situasi apapun kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, dan ini adalah kekuatan iman kita dalam hidup sehari-hari, Mbak Utami. Ya, terima kasih Romo sudah berbagi dengan kami di sesi yang pertama ini, sangat menguatkan kami sekali agar kami tidak lupa diri Romo, bahwa semua yang ada pada kita, semua itu adalah karunia dari Tuhan. Dan cinta Tuhan itu tidak terbatas dan tidak pernah hilang dari kita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri di sesi yang pertama ini. Kita akan jumpa di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Andreas Sutio SX dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 334 38. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Sutio, di sesi yang kedua ini Romo, dari bacaan liturgi hari ini dari Injil Lukas nih Romo.
Ini Yesus ingin mengajarkan apa kepada kita, Romo? Baik, Mbak Utami, bacaan hari ini memang konteksnya itu persiapan Yesus menyongsong ke Yerusalem. Tapi di beberapa bagian itu Lukas menyelipkan sebuah ajaran. Dan bacaan yang kita dengarkan hari ini kan Yesus mau menampilkan sikap orang yang cara berdoa yang benar ya. Cara berdoa yang semestinya ya. Maka dalam pengajaran Yesus kan menampilkan dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Berdoa itu baik ya. Siapapun kita, keyakinan dan agama itu berdoa itu baik. Dan dua-duanya mereka ingin berdoa. Hanya persoalannya sikap dan tujuannya itu yang membedakan. Kan ada dua orang yang ditampilkan, orang Farisi dan juga ada orang pemungut cukai. Gitu. Sangat menarik kalau kita pelan-pelan mengamati bacaan tadi step by step, itu menarik sekali. Bagaimana Lukas menampilkan pertama itu ditampilkan Yesus menampilkan seorang Farisi. Gerak-geri orang Farisi itu berdiri lalu dia mengambil sikap berdoa dalam batinnya. Tapi tujuannya berdoa itu memamerkan atau membenarkan dirinya sendiri ya. Kata-kata yang diucapkan itu menunjukkan dirinya itu lebih hebat gitu ya. Kita dengarkan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Sayang ya. Syukurnya tidak lain daripada untuk menyombongkan dirinya. Ia bersyukur bukan karena anugerah Allah, tetapi karena prestasinya sendiri sambil memandang buruk atau rendah orang lain. Ya. Bahkan dia mengatakan, aku bukan pemungut cukai. Itu kan apa yang dipamerkan oleh orang Farisi dalam doa, kata-katanya. Aku bukan seorang perampok. Aku bukan orang lalim. Lalim itu bengis, kejam, berbelas kasih, atau orang yang tidak punya belas kasih. Dia pun mengatakan bukan pezina. Bahkan dia sombong seminggu puasa 2 kali. Membayar persepuluhan dari penghasilan. Ini kan kata-kata yang menunjukkan bahwa dirinya itu suci ya, Romo. Suci. Ya, bahkan dia membandingkan aku ini lebih hebat dari pemungut cukai itu ya. Ini kan orang Farisi. Namun demikian juga yang bisa digarap atau diteliti adalah doanya itu direncanakan ya. Nampaknya dia tuh masuk bait Allah itu jauh-jauh udah menulis doa-doa yang sudah direncanakan, mungkin tanda petik bukan kedalaman doa yang muncul dalam kedalaman hatinya. Kemasan doanya selalu mulai dengan kata aku, dan aku. Ya kalau orang sudah mengatakan kata-kata awalnya udah aku itu kan kita sudah bisa menafsirkan siapa orang itu ya Mbak ya. Gitu ya. Ini juga orang Farisi semacam itu. Dirinya sendirilah yang menjadi pokok doanya. Tuhan tidak mendapatkan tempat dalam dirinya. Dalam bahasa mungkin orang spiritualitas adalah doanya orang Farisi ini doa yang mandul. Ya. Kalau doa dalam nuansa semacam ini, nggak tahulah, saya nggak bisa membayangkan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya untuk umat kita, keluarga kita, pamer doa, ya, pamer doa. Ya, ini. Jadi Yesus mempertentangkan ini loh. Kalau doa yang sebenarnya itu sebenarnya doa seperti tanda petik pemungut cukai. Apa yang ditampilkan tentang sosok pemungut cukai ini?
Dalam Injil kita dengarkan ditampilkan dengan singkat. Sikap tubuhnya pun sangat sederhana. Dia berdiri jauh-jauh dari bait Allah. Tidak berani menengadah melihat ke atas. Dan bahkan dia memukul dirinya. Tapi doanya pun singkat. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia berdiri di paling belakang, memukul dirinya sebagai ungkapan penyesalan sampai dirinya mengaku dosanya dan mohon belas kasih. Dan inilah doa yang dipuji, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Doa orang Farisi seperti itu, aku. Orang pemungut cukai yang tanda petik dicap ini ya orang yang mencari berdosa, tapi justru mengajari kita dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Ketika kita menyampaikan doa, dia sangat terbuka melihat dirinya sendiri, ya. Melihat dirinya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pertanyaannya, siapa yang dipuji oleh Allah dari dua sikap doa itu? Yang kedua ini ya, Romo. Yang kedua ini, ya kan? Pasti ya. Mengapa? Kan pertanyaannya mengapa ya? Mengapa? Sabda Yesus. Orang ini, pemungut cukai ini ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak, maksudnya orang Farisi tadi. Sebab siapa saja yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tentu maknanya sangat dalam ya Mbak ya, sangat dalam. Tapi kesimpulannya adalah kalau kita melihat dua pribadi ini berdoa di hadapan Allah, kita mencoba untuk menghayati doa seperti pemungut cukai. Ya. Subjek yang harus kita katakan adalah Allah, ya, tapi bukan aku ya. Tapi menarik apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, menggambarkan diri tentang orang pemungut cukai ini. Paus Fransiskus sangat indah merumuskan doa itu apa sih? Dia mengatakan demikian. Doa adalah seruan seorang diri yang berjalan terseok-seok dalam mencari Engkau, mencari Dia. Ini kan menggambarkan pemungut cukai tadi, Mbak ya. Dia udah disingkirkan oleh kelompoknya, bahkan juga dikatakan oleh orang Farisi bukan seperti dia. Ini kan pengalaman yang tidak mudah ya. Tapi kalau kita belajar dari pemungut cukai adalah ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Doa adalah seruan orang yang berjalan bersiok-siok dalam mencari Engkau, mencari Dia. Kata kuncinya kan tersiok-siok itu ya. Jadi bukan orang yang merasa bahwa dirinya adalah benar di hadapan Allah ya, Romo. Kalau orang sudah jadi, orang sudah tidak butuh Tuhan, ya, bukan itu, ya. Tapi Paus Fransiskus mengatakan kita semua mengalami cinta Tuhan itu juga dalam perjalanan kita terseok-seok, kadang-kadang kiri, kadang-kadang lurus, ya, kadang-kadang belok kiri. Dan ini yang bagi saya, kalau saya boleh inilah gambaran pemungut cukai tadi ya. Dia dalam hidupnya terseok-seok, tetapi dia tetap mencari Allah. Dan bahkan dia mengakui, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini yang pertama. Lalu yang bagi saya menarik adalah keberanian dalam doa itu kan juga arahnya adalah keberanian membangun sikap tobat ya Mbak ya. Seperti orang tadi pemungut cukai tadi ya. Dia mempercayakan kerapuannya itu dengan doanya
dengan harapan belas kasih Allah itu melimpah untuk dirinya. Bukankah doa juga tujuannya begitu ya? Selain bersyukur, memuji, akhirnya secara pribadi kita mohon belas kasih. Berkat pengampunan dari Tuhan untuk hidup kita yang tidak sempurna, tetapi kita menuju ke arah kesempurnaan itu. Lalu yang juga menarik bagi saya, kalau kita mau aplikasikan dalam hidup adalah doa kita itu mesti berbuah. Maksudnya apa nih Romo berbuah? Berbuah itu ya jangan mandul ya. Semua orang bisa berdoa, ya, bisa mengekspresikan doanya. Tetapi ketika kita ditantang mewujudkan doa, misalnya, Tuhan, bantulah aku dalam hidupku bersyukur. Ini kan hanya kata-kata dong. Dan itu harus diwujudkan dalam hidup dong. Nah, ya. Maka buah doa adalah tidak mandul dalam arti ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun saat itu ya, misalnya hujan, saya nggak boleh ngeluh dong. Kalau misalnya tanda petik kemacetan di jalan, harapannya mari kita kurangi apa ya kemarahan itu ya, karena memang jalan ini jalan kita bersama ya, bukan jalanku sendiri gitu. Maka kuncinya bagi saya merenungkan bacaan Injil ini adalah, pertama adalah sekali lagi, siapapun yang membangun sikap doa berani melihat diri. Ya, melihat diri. Ya, ini kan tadi sombongnya orang Farisi kan sombong sekali ya. Ya, bukan melihat diri yang kurang, tetapi melihat diri yang seakan-akan sudah sempurna. Beda sudah dengan hebat, ya. pemungut cukai. Lalu yang berikutnya bagi saya adalah selain berbuah, Mbak ya, doa yang menjadi kekhasan umat Kristiani adalah mohon datanglah kerajaan Allah. Ya. Apa kerajaan Allah? Damai, sukacita, ketentraman, Tuhan selalu kita rasakan dalam hidup. Ya. Itu ya. Kalau kita mendoakan doa Bapa kami kan jelas ya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Inilah ya. Apapun doa yang kita ungkapkan dengan segala ekspresi dan rumusan, puncanya adalah Tuhan, datanglah dalam hidupku. Tuhan, datanglah dalam kerajaan-Mu. Dan kami sebagai umat beriman itu mengalami cinta Tuhan yang menawarkan kelembutan, menawarkan semangat memaafkan, semangat untuk mengampuni dan sebagainya. Itu kan gambaran kerajaan Allah. Ya, kalau doa saya itu tidak sampai pada cita-cita itu, kita semua harus berani mengoreksi kehadiran kerajaan Allah di dunia saat ini. Itu dua pribadi orang yang diajarkan Yesus. Kita sekarang diajak memilih, ya. Kalau memilih orang Farisi, ya memang pasti doanya mandul dong, ya toh? Nggak ada buahnya ya. Ya nggak ada buahnya. Kalau kita pelan-pelan menghayati seperti pemungut cukai yang menyadari dirinya, harapannya doa kita memang berbuah. Berbuah dalam arti ya berani mewujudkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Romo. Romo, kita sudah hampir masuk ke penghujung acara nih. Sebelum kita tutup acara ini, Romo ada kesimpulan 1 kata, 2 kata untuk kami semua, sahabat Oase Rohani Katolik, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun saja berada, kalau saya boleh berbagi harapan tentang hal doa, ini sangat menarik. Ada kalimat demikian. Jangan kamu berdoa bila hari sedang hujan. Jika kamu tidak berdoa bila matahari sedang bersinar. Berdoalah kapanpun, pada saat suka maupun duka. Karena kita tahu, kita cenderung berdoa
saat menghadapi kesulitan. Tetapi saat kita bahagia, enak, berkecukupan, kadang-kadang menggoda kita untuk lupa berdoa. Dan akhirnya, pusat doa kita kepada Kristus, harapannya kerajaan Allah hadir di dalam diri kita, keluarga kita, dunia, dan gereja kita. Namun juga doa tidak hanya sekedar memohon, keberanian atau pandai bersyukur dalam hidup lebih penting daripada memohon, dan memohon. Ya. Dalam situasi apapun, kita berani bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan yang penuh kemurahan untuk kita semua. Ya. Terima kasih Romo untuk pemenungannya di hari ini. Kami belajar banyak untuk terus-menerus belajar berdoa, Romo. Sama-sama. Bahwa betul. berdoa itu bukan hanya dalam keadaan sulit, tapi juga dalam keadaan apapun. Betul. Ya, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Sutio. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Putra-Mu mengajarkan kami untuk berdoa yang baik. Bantulah kami masing-masing dalam perjalanan hidup kami, di tengah keluarga, di tempat kami bekerja, dan juga di tempat kami melayani. Semoga doa kami adalah doa yang memiliki kerinduan bahwa Engkau selalu menemani kami, menyertai kami, dan akhirnya doa itu mendewasakan hidup dan iman kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mohon bantulah kami masing-masing, agar kami tidak lelah meluangkan waktu untuk mencari Engkau sendiri dalam doa kami yang spontan, doa yang tulus, dan doa yang keluar dari kedalaman hati kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Sutio dapat menambah semangat iman bagi kita untuk terus-menerus belajar berdoa yang benar. Akhir kata kami berdua, Romo Andreas Sutio SE, dan saya Katrina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.